Baik rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Rek B, akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Merdeka, berikut kami dari tim pengajar Fintech, Financial Technology ingin menyampaikan materi penunjang terkait topik malam ini. Apa yang ingin saya presentasikan ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari mata kuliah fintech itu sendiri, karena kita semua akan menjalankan prosedur, ya, menjalankan apa namanya um, beberapa hal terkait dengan protokoler, ya, hal-hal yang sifatnya protokoler karena adanya pandemi ini. Nah, pergeseran paradigma ini akan kita coba bahas khusus pada sesi ini, yaitu sesi pre study atau sebelum perkuliahan dimulai. Ya, jadi ini adalah mengenai the new normal yang nantinya kita semua akan juga uh, ke situ, ya, arahnya. Jadi pertanyaan yang selalu umum ditanyakan itu adalah, dapatkah COVID-19 dikategorikan sebagai occupational disease, atau kalau dalam dunia kerja itu dianggap sebagai penyakit yang berdampak negatif terhadap pekerjaan. Kita bisa melihat di situ bahwa pekerja yang terpapar, bahkan yang pass away gitu ya istilahnya, itu melalui aktivitas pekerjaan atau profesinya. Rata-rata adanya gangguan pernafasan, lalu penyakit kulit, gangguan emosi, ya, pasca trauma, dan occupational cancer. Occupational diseases, ya, kecelakaan kerja itu rasionya 7:1. Occupational diseases lebih banyak membunuh pekerja dibandingkan meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kemudian muncul, mengapa asesmen COVID-19 sebagai occupational diseases ini penting? Apakah asuransi kesehatan mengcover kerugian? Apakah COVID-19 ini belum secara eksplisit dinyatakan dalam list ILO tentang occupational diseases? Ya, yang seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan infeksi virus lainnya. Nah, pada pemaparan presentasi ini, COVID-19 itu ternyata sudah dimasukkan pada artikel di ILO, ya, International Labour Organization, ya, organisasi yang membawahi seluruh SPSI dunia. Jadi, disease caused by other biological agents at work not mentioned in the preceding items, where a direct link is established scientifically or determined by methods appropriate to national bla bla bla. Nah, itu baca sendiri. Intinya penyakit itu disebabkan oleh sebab-sebab biologis di tempat kerja dengan mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya sistematik, ilmiah gitu ya, atau ditentukan oleh metode yang tepat dengan melihat pada kondisi nasional, lalu praktik-praktik penanganannya itu. Jadi intinya bisa dianggap penyakit atau occupational disease itu karena terjangkitnya di tempat kerja dan berdampak pada pekerjaan itu sendiri. Misalnya kasus Sampurna, ya, yang ternyata ratusan terdampak, ya, mengerikan itu. Jadi menurut saya itu masuk occupational disease, dan asuransi yang mengatur, ya, untuk produksi berikutnya. Jadi produksi itu diasuransikan, kerugian-kerugian yang mungkin terjadi juga diasuransikan. Nah, sekarang apa nih pendekatan yang paling sistematik untuk keamanan sosial di dalam occupational disease ini, atau dalam penyakit menular atau penyakit di dalam pekerjaan, dalam dunia kerja? The new normal istilahnya. Istilah baru ini baru muncul beberapa hari yang lalu, ya. Jadi ada normalitas keadaan yang normal, atau ada satu kondisi yang normal dalam kehidupan kita nanti, yang kita semua akan beradaptasi.
Misalnya adanya jargon mengenai protokol kesehatan, perubahan gaya hidup masyarakat yang mengedepankan healthy lifestyle gitu ya. Jadi gaya hidup yang lebih sehat. Kemudian semua dikerjakan dari rumah, adaptasi dan maksimalisasi internet membuat perubahan sosial masyarakat. Kemudian adanya the rise of digital marketing and e-commerce ya. Kemudian memang ya ada seorang YouTuber gitu dari Israel ya, dari Tel Aviv namanya, saya tidak tahu nama aslinya tapi YouTube-nya itu namanya Nes Daily. Itu terkenal sekali. Nes Daily ini dia mencoba mengkaji ulang ya apa yang sebenarnya perlu kita persiapkan, dan salah satunya adalah dia mengkaji bahwa semua everything will go digital. Everything goes digital, every work will go digital dan seterusnya. Jadi harus ada skill baru yang kalian pelajari saat ini untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk di masa yang akan datang. Kemudian YouTuber berikutnya yang mungkin bisa kalian lihat itu adalah Lia Lestari ya namanya. Lia Lestari Channel itu dia juga melakukan kajian-kajian ilmiah mengenai ini. Di situ disebutkan juga mengenai bahwa ada kebiasaan baru yang berubah nantinya. Termasuk di dalamnya ya ini bisnis ya, kemudian semua bisnis ke digital semua ya. Kemudian remote working, istilahnya WFH, kalau kita itu WFH tapi istilah idealnya itu adalah remote working. Nah, yang kedua berikutnya adalah digital marketing. Apa ini? Ini adalah kegiatan promosi atau pemasaran menggunakan media elektronik bertujuan untuk mempromosikan merek, membangun preferensi, meningkatkan penjualan IoT ya, Internet of Things, memberikan banyak kemudahan. Lalu e-commerce, semua retail yang akan ke arahnya ke sini, segala transaksi atau kegiatan bisnis melalui internet. Perdagangan berbasis elektronik. Ya, itu. Jadi memang perspektif dari para entrepreneur ini begini, COVID-19 ini menghantam keras hampir semua urat nadi struktur bisnis. Belum tahu kapan ujungnya. Prediksi ASEAN Development Bank paling lambat itu sangat ya. Jadi pertumbuhan kita paling lambat saat ini semenjak krisis Asia pada tahun 97. Sementara the new normal dunia bisnis karena riset atau pengaturan ulang ini memerlukan mental readiness atau readiness, itu persiapan untuk mendisrupsi diri itu artinya mempersiapkan segala hal ya terhadap perubahan yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Sehingga hanya ada 3 pilihannya. The option how to make your business relevant again, yaitu apakah Anda nanti bersenyawa dengan the new normal, ataukah yang kedua melakukan kebaharuan dan keberanian berpikir beyond atau out of the box, apakah yang ketiga merelakan punah ketika tidak mampu beradaptasi. So guys, the problem is sometimes kita itu tidak menyadari bahwa kita itu sudah saatnya harus berubah menjadi lebih baik. Kita terlalu nyaman dengan zona kita saat ini dan terlalu menggantungkan diri pada pengusaha. Yang orangnya malas dan suka mengeluh, maka dia akan menyalahkan perusahaan, menyalahkan bosnya ketika terdampak. Tapi mereka yang punya skill dan terdampak, maka mereka akan mencoba untuk mencari alternatif lain, mencari opsi-opsi baru, belajar hal-hal baru. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang bisa saja lebih buruk terjadi di masa yang akan datang. Kita nggak akan pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Jadi memang menurut saya kalian sebagai mahasiswa, saya juga ya sebagai rekan belajar kalian, memang sudah saatnya untuk berpikir apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita pelajari lebih lanjut untuk menyambut perubahan gitu ya. Jadi era perubahan, jadi change management diri kita harus diperbaiki lagi, harus dikuatkan lagi. So guys, stay strong and stay healthy. Setelah ini kita lanjut ke mata kuliah Financial Technology. Thanks for watching and bye bye.